mau berbincang-bincang dengan dua bintang tamu kita. Yang pertama di sini ada Agnes Mo. Hai, Agnes. Gimana kabarnya? Baik, baik Agnes. Dan yang ada juga Dr. Reni sebagai medical representatif kita. Hai. Aku mau tanya dulu nih ke Agnes Mo, kabarnya gimana sih selama pandemi, kesibukannya sehari-hari? Apa ya, maksudnya kita social distancing kan, harus social distancing gitu. Jadi maksudnya keluarga juga tidak menganjurkan dan tidak mengizinkan juga sebenarnya buat saya, maksudnya banyak keluar. Dan kalau misalnya lagi ada perform juga biasanya kan semua tim harus di swab test dulu, harus ada prosedurnya semua. Terus selain itu apa ya, paling olahraga sih sebenarnya gitu. Olahraga terus buat ningkatin boosting immune system gitu. Stamina biar tetap terjaga vitaminnya gitu-gitulah. Gitu, latihan. Gimana Dok kesibukannya selama pandemik ini? Kesibukannya ya masih sama ya, paling praktek di klinik ya, kalau nggak praktek ya jadi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu. Anaknya berapa Dok? Udah 2. Wah, udah 2, tapi masih kelihatan muda dan fit banget ya Dok ya? Iya, harus dong, harus. Berjiwa muda. Nah kalau untuk Agnes sendiri, aku tuh ikutin Agnes tuh udah lala banget dari zaman Tralala Trilili, kayak udah ngeliat Agnes di TV itu lama gitu. Banget. Iya. Kalau sampai sekarang aku tuh selalu amazed sama Agnes yang fashionable, yang kelihatan percaya diri. Boleh bagiin nggak ke kita semua tipsnya untuk tetap kelihatan percaya diri? Kalau misalnya saya tuh percaya beauty itu tuh terutama buat perempuan ya, nggak tahu ya, beauty itu tuh datangnya tuh dari confidence. Dan buat saya confidence itu datangnya dari otak. Jadi makanya cewek harus pinter, harus banyak baca buku, harus punya wawasan yang luas. Jadi biar nggak cuman kayak beauty-nya ada tapi no brain gitu ya. Kalau saya sih selalu percayanya itu. Terus udah gitu fit juga, bugar juga, itu pasti kan bisa boosting our confidence gitu. Apalagi kalau cewek-cewek kan pengennya badannya harus tone gitu kan, harus slim gitu, tapi slimnya yang sehat ya, jangan yang skinny fat. Jadi itu aja sih paling tipsnya itu. Terus diet, jangan cuma diet makanan, tapi juga diet otak. Maksudnya diet otak itu yang dikonsumsi, jangan yang toxic ya kan, bukan yang negatif atau yang toxic thoughts, tapi yang positive thoughts gitu. Setuju banget. Dan aku tuh nggak pernah ngelihat Agnes tuh nggak energik. Padahal cewek itu kan ada masa-masa PMS, ada masa menstruasi. Gimana sih tipsnya untuk biar tetap kelihatan? Puji Tuhannya tuh aku tuh dari dulu nggak pernah punya masalah kalau misalnya lagi ada menstruasi. Kan kadang-kadang ada tuh kita dengar teman-teman yang seminggu sebelumnya udah waduh sakit banget atau bahkan hari pertama gitu kan. Kalau saya paling really minor, itu pun kalau ada, kalau enggak sih. Beruntung banget ya. Malah kayaknya mungkin gara-gara sering olahraga makanya malah justru nggak berasa, kayaknya nggak berasa sakitnya, biasa aja gitu. Ya itu sih. Nah, Agnes ini kan termasuk wanita yang punya mobilitas tinggi. Pasti sering banget tuh kayak dari dulu keluar kota, touring, konser. Pernah nggak sih bermasalah dengan public toilet? Saya kan nggak mungkin bisa, karena apalagi sangat mobile kan, kerjaannya sangat mobile, baik itu dari stage, show, segala macam. Jadi memang itu nggak bisa dihindarin lah. Makanya kenapa sebenarnya saya tuh sangat concern masalah toilet gitu. Sampai kalau misalnya di hotel yang pertama kali saya lihat adalah toiletnya dulu. Dan memang riders dari kita ya, dari manajemen juga kalau misalnya ada show atau ada apa-apa, itu udah ada tertulis, bahkan ada clause tersendiri bahwa toiletnya itu harus bersih. Jadi emang apalagi cewek ya, kalau misalnya cowok mungkin lebih mudah, tapi kalau cewek kita kan mesti lebih hati-hati gitu. Iya. Nah, aku tuh pernah survei ke teman-teman bahwa top 3 permasalahan kewanitaan itu adalah gatal, keputihan, dan aroma tak sedap. Aku mau tanya nih Dok, apakah public toilet itu jadi salah satu penyebab permasalahan di area kewanitaan kita? Namanya juga toilet umum ya, kita nggak tahu kebersihannya kayak gimana, kita nggak tahu siapa yang pakai sebelumnya. Nah yang pakai itu ada penyakit apa sih gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk membersihkan toilet sebelum kita pakai. Nah ini termasuk juga untuk
di rumah. Jadi jangan mikirnya oh bersihin toilet cuma untuk di toilet umum, tapi di rumah pun kita juga harus selalu bersihin karena kan yang namanya berhubungan segala sesuatu yang berhubungan dengan misfi kan harus dijaga banget ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini itu penyebaran bakteri atau penyakit-penyakit itu tuh bukan cuma dari toiletnya aja, tapi ada banyak faktor lain kayak misalnya air yang kita pakai untuk bersihin misfi udah bersih belum? Terus atau caranya kita ngebersihin misfi udah bener belum, atau mungkin juga dari penggunaan tisu ya untuk mengeringkan atau membersihkannya itu. Jadi semuanya itu bisa jadi faktor-faktor yang penyebaran penyakit itu. Ternyata faktornya tuh banyak ya. Banyak. Dan emang kita harus lebih hati-hati. Kalau dari Agnesmo sendiri gimana? Ya untungnya sih sampai sekarang nggak pernah ada masalah karena maksudnya dari kecil juga saya udah diajarin gimana caranya maksudnya harus mengutamakan kebersihan gitu, terutama di of course di area kewanitaan. Jadi puji Tuhannya sampai sekarang nggak pernah ada masalah itu sih. Gitu. Oke. Nah, aku mau minta tips nih dari Agnesmo gimana cara merawat area kewanitaan. Nah mungkin tadi sama seperti apa yang dokter juga tadi bilang kan sebenarnya kita bahkan kadang-kadang mikir kita udah membersihkannya, tapi ternyata kalau caranya salah juga artinya nggak maksimal. Sama seperti kalau sekarang ya, kayak gue baru tahu sekarang ternyata cuci tangan itu harus ada caranya begini, baru sekarang gitu taunya. Nah jadi terus airnya juga belum tentu bersih, dan terus tadi juga dibilangin sama dokter jangan cuman bersihin toilet cuman pada saat lagi di public toilet aja. Itu kan kadang-kadang kita lupa ya? Gitu kan di rumah karena kita pikir oh it's comfortable, udah emang kita sendiri paling nggak kenapa-napa. Dan kalau misalnya saya mungkin problemnya lebih lebih besar lagi karena ya itu yang tadi saya bilang juga sebelumnya, saya karena sangat mobile mau nggak mau kan pasti saya akan datang ke public toilets gitu. Nah makanya kenapa waktu itu saya dan rekan-rekan dan partners kita mikirin gimana sih caranya supaya kita bisa nih punya sesuatu yang simple atau praktis gitu, apalagi punya banyak perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang kerjaannya juga maksudnya very mobile, terus sudah gitu aktif dan pengen sesuatu yang efisien tapi bersih dan kita tahu banget kualitasnya itu baik. Nah makanya kenapa kita berusaha menciptakan sesuatu yang bisa mengakomodasi wanita-wanita seperti itu, termasuk saya. Nah makanya kita ciptakan Lavish Feminine Wipes. Nah jujur aja semenjak saya pakai Lavish Feminine Wipes dan yang memang sangat praktis ya itu kan sachet gitu doang. Saya nggak pernah harus mikir gitu, aduh ini airnya bersih nggak ya, aduh ini kadang-kadang kalau public toilet belum lagi kalau misalnya bukan yang spray tapi yang gayung lah atau yang apa itu kan maksudnya kita kayak oh my gosh like ini yang pakai siapa belum tentu juga mereka bersih. Nah tapi semenjak ada Lavish Feminine Wipes ya kayak ya udah ke toilet aja gitu, nggak ada mikir apa-apa, udah tinggal pakai itu aja. Jadi ngurangin rasa very cemas simple. ya. Iya, very simple. Nah, kita nih ada segmen mitos dan fakta. Jadi kami mengumpulkan pertanyaan dari Laus di akunnya Lavish Wipes. Apa aja sih yang menjadi mitos dan fakta selama ini seputar menstruasi? Aku mulai bacain ya. Oke. Yang pertama nih, mitos atau fakta minum air es bikin darah menstruasi mengental. Agnesmo gimana? Aku pernah denger sih sebenarnya, cuman nggak pernah terganggu gitu loh. Jadi aku ya kalau lagi pengen minum panas minum, kalau lagi pengen minum yang dingin ya dingin gitu, nggak pernah percaya sih jujur aja gitu. Kalau dari dokter gimana nih dok? Mitos atau fakta? Jelas mitos ya, soalnya faktanya itu kan setiap makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita itu kan masuknya kan ke sistem pencernaan. Dan di dalam sistem pencernaan ini juga ada yang namanya mekanisme termoregulator. Jadi itu suhu dari makanan dan minuman yang masuk bisa disesuaikan sama suhu dalam tubuh kita. Jadi kita minum dingin bukan berarti dalam tubuh jadi dingin juga, jadi udah disesuaikan nantinya. Dan sedangkan menstruasi ini kan terjadinya di sistem reproduksi kan ya. Jadi ya nggak ada hubungan sih antara sistem pencernaan sama sistem reproduksi. Nah yang menyebabkan kekentalan darah itu pada saat menstruasi itu lebih disebabkan karena gangguan hormonal nantinya. Jadi bukan karena apa yang kita konsumsi gitu. Jadi ini mitos pastinya. Ya. Iya. Nah
Aku masuk ke pertanyaan kedua nih dok. Mitos atau fakta makanan tertentu mempengaruhi aroma misfi kita? Nah, makanan tertentu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak atau berlebihan mungkin bisa menyebabkan ada perubahan aroma ya pada misfi. Cuma balik lagi nih, jadi kalau kita konsumsi makanan-makanan kayak rempah-rempah, misalnya alkohol atau kopi dalam jumlah yang berlebihan misalnya, itu kan nantinya makanan-makanan itu sendiri dalam tubuh akan menyebabkan gangguan hormonal dalam tubuh kita kan. Nah, gangguan hormonal. Coffee ya? Ya, kopi yang dalam jumlah yang berlebihan ya. Tapi kalau misalnya kita minum kopi yang masih dalam batas wajar seperti 1-2 cup gitu sehari, it's okay, masih nggak apa-apa. Nah, makanan-makanan ini di dalam tubuh yang bisa ganggu perubahan, bisa bikin perubahan hormonal ini, nantinya yang mempengaruhi si perubahan pH pada misfi kita. Nah, perubahan pH inilah yang nantinya jadi sumber untuk perubahan aroma misfi. Make sense. Kalau dari Agnes gimana? Kalau saya sih selalu saya percaya gini ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar. Jadi apa ya, mungkin karena saya udah punya mindset seperti itu, maksudnya saya lagi ngomong regarding food ya. Yes. Misalnya contohnya saya suka makanan yang pedes, tapi kalau terlalu pedes juga pada akhirnya mungkin saya bisa jadi sakit perut, atau terus udah gitu mah saya juga bisa jadi naik atau kayak gimana. Jadi saya mesti apa ya, mungkin lebih bijaksana aja sih. Oh ya ini gue hari ini gue minum kopi udah kebanyakan gitu, atau oh gue pagi gue udah minum kopi, mungkin jangan sampai terlalu banyak lagi pasti lagi udah kemalaman atau kayak gimana. Terus makanan, oh ya gue udah makan ini pedes nih, udah cukup deh kayaknya nggak usah ditambah lagi. Jadi mungkin itu karena saya udah punya mindset seperti itu, sampai sekarang sih saya nggak pernah ya puji Tuhan lagi ya, maksudnya nggak pernah ada ngerasa terganggu sih gitu. Oke. Nah, aku mau masuk ke pertanyaan ketiga ya. Mitos atau fakta saat menstruasi nggak boleh keramas, katanya bikin sakit kepala. Nah loh. Yang itu mah terbalik mestinya, kalau nggak keramas malah sakit kepala. Nah, benar itu. Kalau itu fakta kalau Iya, itu fakta. Nah, kalau dibalik nggak boleh keramas, malah sebetulnya kalau lagi menstruasi itu kita harus jaga kebersihan kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya salah satunya keramas. Iya. Nah, kalau seandainya bayangin nih kita menstruasi itu kan siklusnya 3 sampai 7 hari. Iya. Kalau nggak boleh keramas, sedangkan kita masih, apalagi kayak Agnes gitu ya, Iya. aktivitasnya kan tinggi ya di luar, gimana kondisi kulit Iya. kepala kan bisa Apalagi berminyak. kalau di Jakarta kan humid Iya, ya, very benar, humid benar. gitu loh. Maksudnya kalau saya ngalamin kalau misalnya kayak di luar negeri yang mungkin nggak terlalu humid atau lembab, itu kita masih bisa tuh lebih enak. sehari 2 hari kita masih bisa oke. Cuman kan kalau misalnya di Jakarta apalagi debu segala macam, mitos nggak mitos sih pasti saya keramas terus. Udah pasti keramas gitu. Malah justru kayaknya kalau misalnya kotor kepala terus nggak keramas malah yang jadi sakit kepala itu gitu. Bener-bener emang tetap penting ya untuk menjaga kebersihan ya. Iya. Nah, aku mau masuk mitos fakta yang keempat ya dok ya. Saat menstruasi tidak lancar, minum soda dapat membantu mengencerkan darah haid. Minum soda itu kalau bisa kan dihindari selama menstruasi. Kenapa? Karena kalau kita minum soda, apalagi minumnya kebanyakan gitu ya, pasti kan meningkatkan asam lambung kita. Jadinya nanti kita berasa penuh, lambungnya begah, misalnya malah tambah nggak nyaman kan selama menstruasi gitu. Jadi sebaiknya malah dihindari minuman soda ini. Berarti fix mitos ya dok ya? Mitos, Tidak berpengaruh minuman soda terhadap kelancaran menstruasi kita ya dok ya? Iya, kelancaran menstruasi itu sebetulnya bukan dari yang seperti tadi saya bilang, bukan dari makanan atau minuman yang masukkan ya. Jadi lebih kepada gangguan hormonal kan, karena kan pas kita mens kan pasti ada perubahan hormon di dalam badan kita. Jadi ya lebih ke faktor itu sih rasanya. Nih dok, pertanyaan kelima, mitos atau fakta sabun kewanitaan bikin keputihan? Nah ini, sabun kewanitaan itu kan sebetulnya tujuannya untuk membersihkan area misfi. Nah, sedangkan yang harus diperhatikan lagi, bagaimana cara kita membersihkan si area misfi. Nah, yang benar itu kan kita bersihinnya kan cukup di daerah luar aja, nggak perlu sampai ke dalam-dalam.
Jadi kita bisa pakai air bersih yang mengalir atau tisu pembersih yang khusus untuk wanitaan. Jadi berarti sebenarnya yang bikin yang ngaruh itu sebenarnya adalah bagaimana membersihkannya. Bagaimana? Iya, terkadang kan kita misalnya pakai sabun pembersih itu kita bersihinnya kadang ada orang yang berlebihan membersihkannya sampai ke dalam-dalam. Nah itu kan apakah nantinya benar-benar bersih? Apa udah bersih? Atau jangan-jangan masih ada yang tertinggal, sisa-sisa? Justru nggak boleh sampai ke dalam, justru cuma boleh Di bagian area luar aja, gitu. Berarti Jadi bener lebih dong baik ya. Kita bikin, saya sama partners bikin lavish. Iya benar, karena memang tujuannya kan untuk bersihin bagian area luar aja kan, iya itu. Wah, cocok ya berarti. Cocok berarti. Cocok. Nah, aku lanjut ke mitos fakta yang keenam. Olahraga saat menstruasi mengurangi rasa sakit. Gimana dok? Nah itu saya yang pernah itu saya penasaran tuh, karena kalau saya agak percaya sama itu, karena biasanya justru pada saat lagi saya olahraga, misalnya lagi banyak olahraga atau banyak kardio atau banyak latihan nari, justru kayak berasa lebih lancar dok. Itu bener nggak sih? Masuk ke dalam kategori olahraga ringan atau olahraga sedang itu justrunya malah bagus. Karena dengan olahraga itu kan tubuh kita bisa memproduksi yang namanya hormon endorfin. Itu hormon yang bisa bikin kita happy. Nah, jadinya dengan bikin kita happy kan otomatis kan kita bisa mengurangi rasa nyeri gitu. Jadi malah bagus gitu untuk dengan berolahraga. Berarti kalau ada orang kantor yang nggak masuk kantor karena sakit mens itu berarti bohong ya? Berarti kurang olahraga. Itu berarti kurang olahraga, iya. Kebanyakan di kantor duduk. Iya. Kalau Agnes kan selalu nih masih ya mungkin dance, hip hop akan tetap jalan selama masa menstruasi. Iya betul. Oke. Nah, tapi yang harus diingat juga jangan sampai lupa setelah berolahraga kan kita pasti keringetan kan. Nah, kalau badan kita aja bisa berkeringat, pasti bagian bawah juga bisa berkeringat. Nah, jadi jangan lupa dibersihkan badan kita, mandi yang bersih dan bagian bawahnya juga jangan lupa dibersihin. Nah, bisa salah satunya pakai dibersihkan dengan Lavish Feminine Wipes. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini seputar mitos dan fakta menstruasi. Dan aku mau say thank you banget untuk artis semua yang udah ngeluangin waktu hari ini. Semoga tetap sehat, tetap fit, tetap aktif. Amin, Dan juga buat Dokter Reni Yonata, thank you banget udah join dalam pembicaraan di ini. sini. Sungguh informatif ya dokter, semuanya kita jadi lebih ngerti apa sih yang harus kita notice ketika kita sedang menstruasi, bagaimana cara kita menjaga area kewanitaan kita. Oke, aku mau mengingatkan bahwa Lavish Feminine Wipe mengandung bahan-bahan alami, ekstrak chamomile dan aloe vera yang mampu mencegah gatal, keputihan, dan bau tidak sedap. Dan Lavish Feminine Wipes bisa kamu dapatkan di Alfamart seluruh Indonesia. Lavish Feminine Wipes, antibakteri dan mampu menghilangkan bau tak sedap. Gunakan selama masa menstruasi.